Apabila melihat pertempuran sudah berlangsung, dia akan melarikan diri ketika bertemu musuhnya. Maka janganlah kita berharap bertemu dengan musuh. Demikian ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguhlah. Berteguh hatilah. Artinya teguhkanlah hatimu, istiqomahlah. Dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Berzikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, la'allakum tuflihun. Semoga kamu menjadi orang-orang yang menang. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Taib. Jadi demikianlah ya, dosa besar yang ke-15 ini, yaitu al-firar yaumaz zahfi, melarikan diri dari medan pertempuran. Ya, nah tadi sudah kita jelaskan bahwa ini adalah termasuk salah satu dosa besar yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atas pelakunya dan diancam dengan ancaman yang berat di akhirat, yaitu wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Tempatnya adalah neraka jahanam, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nabi SAW menggolongkannya sebagai salah satu di antara perkara-perkara yang membinasakan. Demikian ya ikhwan fillah, azanillahu jami'an. Nah, untuk selanjutnya kita bisa membuka forum tanya jawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Ya, baik. Syukran. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik pada Ustaz, dan demikianlah ikhwatal iman wa'azanillahu pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizallahu taala yang sangat bermanfaat sekali dari pembahasan Al-Kabair, yaitu Al-Kabair mengenai poin yang ke-15, yaitu dosa besar meninggalkan medan pertempuran. Dan selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silahkan Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 021-823-6543 atau untuk pesan singkat di nomor 081-989-6543. Dan untuk pertanyaan pertama kita angkat pertanyaan di pesan singkat. Ustaz, ada beberapa pertanyaan, di antaranya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah orang yang berangkat ke medan jihad sendiri karena tidak diberangkatkan oleh pemerintah kita karena dia ingin membantu kepada saudara-saudara kita yang terzolimi? Bagaimana Ustaz? Silahkan. Ya, itu tidak merupakan fardu ain baginya ya. Itu fardu kifayah. Itu pun dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama. Ya, tidak mengganggu dan merepotkan kaum muslimin di tempat lain, ya, tidak justru menjadi beban ya bagi kaum muslimin yang akan dibantunya. Ya, boleh jadi karena tindakannya itu justru merugikan pasukan kaum muslimin di sana atau menjadi beban bagi kaum muslimin di sana. Nah, ini juga berkaitan dengan kebijakan dari pemimpin ya. Kalau pemimpin misalnya menyatakan tidak perlu, maka dia tidak perlu untuk berangkat. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi itu ya fardu kifayah baginya untuk membantu kaum muslimin di tempat-tempat yang lain. Nah, tadi sudah kita sebutkan 4 kondisi di mana jihad itu menjadi fardu ain, ya. Nah, selain itu wa ma ada dzalika fa huwa fardu kifayah. Nah, fardu kifayah wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya kita beralih di line telepon di 021-823-6543 dan sudah ada Pak Denny yang berada di Jakarta. Silakan Pak Denny. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanyakan tentang yang kasus di Ambon itu yang kaum muslimin waktu itu diperangin dalam bahasa kasarnya gitu, itu wajib nggak hukumnya bagi kita untuk membantu atau pergi ke sana? Kira-kira bagaimana? Karena ya. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertanyaan dari Pak Denny tadi, ada beberapa pertanyaan senada Ustaz di pesan singkat. Silakan Ustaz. Ya, membantu kaum muslimin hukumnya wajib. Ya, cuma bagaimana cara membantunya? Ya, harus bedakan membantu kaum muslimin dan berangkat ke sana, berangkat ke Ambon. Karena ini adalah urusan dalam negeri ya Republik Indonesia,
yang memiliki pemerintah yang berdaulat, ya, memiliki aparatur negara, ya, perangkat-perangkatnya yang memiliki hak dan kewajiban, ya, hak dan kewajiban. Maka bukan kewajiban rakyat untuk berangkat ke sana. Ya, membantu harus, hukumnya wajib bagi kaum muslimin untuk membantu. Jadi kita membantu melalui saluran-saluran yang prosedural, ya, menurut syar'i maupun menurut tata negara di mana kita berada di sini di Indonesia. Nah, demikian. Jadi kita membantu dengan minta pemerintah untuk menyelesaikan, ya, kasus tersebut dengan baik, begitu. Ya, dan alhamdulillah itu masalah sudah selesai, ya, tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kita berharap kepada pemerintah untuk bisa menangani, ya, kasus-kasus ini dan tidak terulang untuk ke depannya. Nah, demikian. Jadi begitulah, ya, cara kita membantu, ya, cara kita membantu kaum muslimin di sana, yaitu dengan meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan, ya, dengan baik kasus-kasus yang ada di sana, kasus yang ada di Ambon. Jadi tidak malah memperkeruh suasana, ya, atau membuat masalah menjadi semakin rumit dan runcing. Nah, demikian. Karena kita tinggal di negeri yang berdaulat dan kita di bawah kepemimpinan satu pemimpin yang juga ditunjuk oleh rakyatnya, ya. Nah, jadi kita serahkan urusan ini kepada yang berwenang, ya. Yang berwenang dalam hal ini adalah pemerintah dengan segala perangkat dan aparatnya. Nah, begitulah, ya, kita membantu saudara-saudara kita di sana, yang membantu menyelesaikan urusan mereka. Nah, demikian. Adapun memobilisasi massa, nah, untuk jihad, ya, dengan mengatasnamakan bendera atau slogan tertentu, maka ini tidak dibenarkan. Dan saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara saya, kaum muslimin, bahwa untuk fatwa-fatwa jihad, ya, fatwa-fatwa jihad, ini tidak boleh diambil dari sembarang orang. Artinya sembarang orang, dan bahkan bukan sembarang orang saja. Tidak boleh diambil dari sembarang ulama. Ya, tidak semua ulama boleh dimintai fatwa berkaitan dengan jihad. Ya, apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa, ya, perincian dari permasalahan jihad ini, ya, merupakan, ya, hak khusus dari kalangan khusus para ulama. Jadi kalangan khusus dari para ulama. Jadi tidak semua ulama, ya, berhak dan boleh dimintai fatwa tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan jihad. Ikhwan fillah, a'azzanillah wa iyyakum jami'an, seperti yang, ya, pernah terjadi di Ambon dahulu, ya. Nah, jadi ini harus menjadi perhatian bagi kaum muslimin. Apalagi meminta fatwa itu kepada orang yang bukan ulama. Ya, bukan ulama. Ya, seperti sebagian orang sekarang ini, ya, mengatasnamakan jihad dan mereka mengambil fatwa-fatwa jihad ini dari orang-orang yang jahil. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Ya, karena jihad ini adalah satu ibadah yang agung, yang harus dilakukan dengan ilmu. Bukankah kita berpedoman kepada prinsip al-ilmu qablal qawli wal amal, berilmu sebelum berbicara dan berbuat? Maka demikian pula jihad yang merupakan ibadah yang sangat agung. Jadi tidak boleh dilakukan, ya, secara serampangan, ya, menuruti hawa nafsu. Ya, sebagaimana kita juga nggak boleh sholat menuruti hawa nafsu. Ya, seenaknya saja kita mengerjakan sholat. Misalnya kita mengerjakan sholat dengan bahasa Indonesia, karena merasa dengan bahasa Arab kita nggak bisa khusyuk. Ya, tentunya ini batil, kan, begitu, ya. Nah, demikian pula jihad yang merupakan dirwatu sanamil Islam, puncak amalan di dalam Islam. Ya, Rasul Amri al-Islam, kepala dari semua urusan itu adalah Islam. Wa umuduhus shalah, tiangnya salat. Wa dirwatu sanamihi al-jihad, dan puncaknya adalah jihad. Nah, baik pokok maupun tiang sampai kepada puncaknya, atapnya, ya, itu harus dengan ilmu semua. Sebagaimana kita bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, harus dengan ilmu, tahu maknanya, ya, memahami maknanya, ya, syarat-syaratnya, ya, rukun-rukunnya, dan konsekuensi-konsekuensinya. Demikian juga sholat, harus tahu rukunnya, syaratnya, ya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengannya, sifat-sifatnya,
Demikian pula jihad, harus tahu rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya masih di pesan singkat Ustaz, ada beberapa pertanyaan senada, di antaranya dari Amur di Jakarta dan dari Aris di Cirebon, yaitu mengenai hakikat jihad. Sebenarnya apa sih hakikat jihad yang sebenarnya itu Ustaz? Karena banyak kalangan yang menyatakan bahwa sedikit-sedikit jihad, dan orang banyak yang salah kaprah mengenai pemahaman jihad ini. Bagaimana Ustaz? Silahkan. Ya, sepertinya ini butuh satu tema khusus ya untuk membahasnya tentang jihad. Ya, tentunya secara umum ya Nabi mengatakan man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Ya, barang siapa yang berjihad, berperang ya untuk meninggikan kalimat Allah, litakuna kalimatullahi al-ulya, ya fahuwa fi sabilillah, maka itulah dia jihad fi sabilillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Hanya saja banyak orang yang enggak mengerti kalimat Allah, agama Allah dia enggak ngerti. Jadi dia berjihad untuk menegakkan agama siapa? Ya, Islam tentunya, menegakkan Islam. Islam menurut versi siapa? Menurut pemahaman siapa? Apakah versi misalnya versi kelompok-kelompok tertentu? Ya. Versi Mu'tazilah misalnya, atau Syiah Rafidhah? Ya. Di atas Islam apa dia berjihad? Untuk menegakkan Islam apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan in tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Nah, masalah kita sekarang ini adalah tidak mengerti din yang benar. Maka dari itu, ya ketika kaum muslimin meninggalkan jihad ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk kembali kepada agama yang benar. Ya, idza tabayyatum bil inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad, ya, sallallahu alaikum dullan. La yarji'uhu ankum hatta ya tarji'u ila dinikum. Jika kamu telah berjual beli dengan sistem ainah, kamu telah puas ya, wa akhadtum adnabal baqar, ya, kamu telah puas mengikuti ekor-ekor sapi dan telah ridha dengan bercocok tanam, dan kamu tinggalkan jihad fisabilillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan atasmu kehinaan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut kehinaan itu dari kamu hingga kamu kembali kepada agamamu. Masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin sekarang ini adalah kejahilan mereka tentang ad-din, hingga mereka seperti kerbau dicucuk hidungnya, dituntun, digiring ke sana kemari, ya, tanpa mengerti hakikat yang sebenarnya, tanpa mengerti agama yang benar bagaimana, jihad yang syar'i itu gimana, ya, bagaimana jihad yang syar'i menurut ilmu yang benar, ya, menurut ilmu yang benar, ikhwan fillah, bukan ya kita katakan jihad menurut hawa nafsu, ya, jihad menurut pikiran dan perasaan kita, ya, bermodalkan hanya dengan semangat yang berkobar-kobar. Nah, inilah yang berbahaya, yang menciptakan berbagai macam musibah, ya, dan bencana, ya, atas negeri ini, ya. Nah, demikian ikhwan fillah, azanillah wa iyyakum jami'an. Ya, jihad yang salah kaprah seperti inilah yang membuat Islam, ya, dan kaum muslimin justru semakin tersudutkan, ya, dan dakwah Islam yang sudah marak di mana-mana, ya, sampai ke negeri-negeri yang jauh, Eropa, Amerika, dan negeri-negeri lainnya, ya, menjadi terhambat karena citra yang buruk yang disematkan oleh musuh-musuh Islam kepada Islam karena jihad yang salah kaprah ini. Nah, demikian ikhwan fillah, azanillah wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi ya begitulah ya mungkin bisa kita jelaskan pada kesempatan ini, dan tentunya ya pembicaraan tentang jihad membutuhkan suatu masa yang ataupun waktu yang agak panjang, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya kita beralih di line telepon di 0218236543, dan sudah ada Ummu Zaki yang berada di Cikarang. Silakan Ummu Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, ini kan sangat fenomenal banget gitu, sampai-sampai rakyat Indonesia banyak sekali gitu yang mungkin berlomba-lomba untuk berjihad ke sana gitu. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan, permasalahan yang sesungguhnya terjadi itu di Palestina seperti apa gitu ya Ustaz ya, dan bagaimana gitu sikap kita, apakah benar gitu perang di Palestina ini abadi gitu sampai hari kiamat.
Dan bagaimana kita menghadapi syubhat-syubhat yang mengatakan bahwa kaum salafiyun itu tidak bisa care dengan saudara-saudara kita di Palestina. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, ini sama seperti yang sebelumnya, butuhkan jawaban yang panjang ya, para pendengar yang budiman. Ya, tentunya yang pertama ya kita terus memberikan dukungan ya kepada saudara-saudara kita di Palestina untuk mendapatkan hak-hak mereka dan mereka bisa terbebas dari kezaliman ya Zionis Yahudi yang menimpakan berbagai macam ya kejahatan dan kezalimannya terhadap kaum muslimin di sana. Nah, kemudian ya tentunya kalau dikatakan kita tidak care, tidak peduli, itu juga tidak benar. Ya, kita juga menunjukkan kepedulian kita dengan memberikan ya berbagai macam bentuk bantuan yang bisa kita berikan ya, dan bermanfaat bagi mereka. Ya, bermanfaat bagi mereka. Ya, baik itu bantuan moral maupun material ya, yang bisa meringankan beban mereka dan memberikan jalan keluar bagi mereka dari masalah yang mereka hadapi. Nah, demikian, memberikan jalan keluar bagi mereka dari masalah yang mereka hadapi. Ya, bisa dalam bentuk ya bantuan moral, material, doa dan lain sebagainya. Ya, jadi kita tetap wajib bersama kaum muslimin dan menolong, membantu kaum muslimin dimanapun mereka berada. Ya, apalagi mereka dizalimi ya, dan mereka memberikan motivasi kepada mereka untuk tidak berputus asa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan pertolongan, menurunkan pertolongannya kepada mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin di belahan negeri lainnya, ya seperti di Afghanistan, Bosnia dan negeri-negeri muslimin lainnya. Nah, demikian ya, dan tentunya yang perlu ya kita ambil ibrah di sini adalah ya pentingnya mereka untuk kembali kepada agama mereka, melaksanakan Islam dan menjauhi berbagai macam bentuk-bentuk syirik yang menghalangi turunnya kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya mereka tetap berada di atas sunnah dan di atas tauhid ya, dan mengamalkannya dan menjauhi segala macam bentuk bid'ah dan syirik yang mana ini dapat menghalangi turunnya bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sebagaimana pernah terjadi pada masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, ketika kaum muslimin berperang melawan bangsa Tatar ketika itu, tapi di antara mereka ada yang beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun tidak mendapatkan kemenangan. Ya, mereka tidak dapat menaklukkan musuh mereka, tidak dapat mengalahkan musuh mereka. Nah, demikian. Ya, disebabkan ada di antara mereka yang beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bentuk syirik. Nah, jadi hendaknya ya ingatlah janji Allah Subhanahu wa taala, in tansurullah yansurukum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Ya, menolong agama Allah ya artinya adalah menolong dalam arti kata kita melaksanakan ya agama Allah ini. Kita melaksanakan agama Allah, mengamalkan agama Allah ini. Yang terpenting diantaranya adalah tauhid. Ya, kemudian menghidupkan sunnah Rasulullah. Ya, karena itulah dia jaminan ya kemenangan bagi kaum muslimin. Bukankah Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa akan ada satu golongan yang berperang. Kemudian ditanyakan kepada mereka, adakah di antara kamu yang melihat Rasulullah SAW? Dan dijawab ada. Maka mereka pun memperoleh kemenangan. Kemudian datang lagi satu kaum, satu golongan berperang di jalan Allah. Lalu ditanyakan kepada mereka, adakah di antara kamu yang pernah melihat ya sahabat Rasulullah SAW? Dijawab ada. Maka mereka pun memperoleh kemenangan. Lalu berperang lagi satu golongan ya sesudah mereka. Ditanyakan lagi kepada mereka, adakah di antara kalian yang pernah melihat orang yang melihat sahabat Nabi, tabi'in? Dijawab ada. Maka mereka pun memperoleh kemenangan. Jadi artinya ya khonifiddin azanillahu alaikum jami'an, keberadaan kita di atas manhaj yang benar, manhaj yang hak, itu merupakan jaminan ya kemenangan bagi kaum muslimin. Ingat tadi sabda Rasulullah SAW, ya Allah tidak akan mengangkat kehinaan ini
atas kamu hatta tarji'u ila dinikum, hingga kamu kembali kepada agama kamu, ya, kembali kepada din yang benar, agama yang benar, akidah yang benar, ibadah yang benar, ya. Nah demikian niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin sebagaimana yang telah diturunkannya kepada kaum muslimin terdahulu. Ya, saudara-saudara kita kaum muslimin yang terdahulu. Nah demikian khonifuddin azanillah wa jami'an. Nasihat yang serupa juga pernah dan sering disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan kondisi ya saudara-saudara kita di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya, dan dikarenakan waktu sudah habis Ustaz, mungkin ada satu kesimpulan untuk menutup acara kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustaz. Ya, tentunya yang pertama adalah larangan keras, pengharaman, melarikan diri dari medan pertempuran pada saat ya kita sudah bertemu dengan musuh kita. Ya, itu adalah sesuatu yang sangat diharamkan dan diancam dengan ancaman yang berat di dunia dan ancaman juga di akhirat. Nah kemudian dikecualikan darinya orang yang lari, orang yang mundur untuk melakukan tipu daya, ya, mutaharrifan liqital, atau mutahayyizan ila fi'ah, atau untuk bergabung dengan pasukan muslimin yang lainnya disebabkan jumlah pasukan yang tidak berimbang, ya, yang berimbang itu 1:2. Kalau lebih dari itu maka dikatakan tidak berimbang dan dia boleh ya bermanuver untuk bergabung dengan pasukan muslim yang lainnya yang lebih besar. Nah demikian. Kemudian ya dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah agar tidak terbunuh di satu kondisi yang buruk, yaitu kondisi di mana ia sedang lari mundur dari medan pertempuran. Nah kemudian juga kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhi dari sifat al-jubn, yaitu pengecut, ya, sifat penakut dan pengecut. Nah demikian pula janganlah kita berharap-harap bertemu dengan musuh, ya, karena kita tidak tahu apakah kita bisa tegar ketika berhadapan dengan musuh. Tapi kalau sudah bertemu dengan musuh, fasbutu, ya, teguhlah kamu, wadhkurullaha katsiran, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ya bahwa hal ini berkaitan dengan jihad yang syar'i. Adapun jihad-jihad yang tidak syar'i ini tidak masuk dalam pembahasan ini dan itu tidak termasuk tawalli yaumaz zahfi. Bahkan kalau dia terlibat dalam jihad yang tidak syar'i, maka dia harus keluar dari situ. Wajib dia keluar dari situ. Ya, dia keluar dari kesalahannya itu, dari kekeliruannya itu, dan kembali kepada jalur yang benar. Ya, jika jihadnya itu jihad yang tidak syar'i, ya, seperti contoh-contoh yang kita sebutkan, misalnya jihad yang dipimpin oleh selain imam kaum muslimin, ya, jihad yang dipimpin oleh selain imam kaum muslimin, yang dipimpin oleh ya pemimpin-pemimpin gadungan, misalnya panglima-panglima gadungan, maka itu hendaknya dia menarik diri dari ya jihad yang seperti ini bentuknya, karena itu bukan jihad ikhwanifiddin. Dan masalah-masalah jihad ini hendaknya ditanyakan kepada ulama yang khusus, bukan sembarang ulama, apalagi kepada masyarakat awam atau orang awam, orang jahil, ya, penuntut ilmu itu tidak berhak untuk berfatwa ya di dalam masalah jihad yang besar ya seperti ini. Nah demikian ikhwanifiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, pertemuan kita pada hari ini, pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya tentunya dan bagi para pendengar sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya dan dari syaitan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.